Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama lagi dengan saya, Ustazah Mutmainnah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ananda sekalian? Ya, semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ya, baik, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Ya, namun sebelumnya kita akan mengingat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu ya apa itu pola, apa itu barisan bilangan dan suku. Ya, jadi pola adalah susunan bentuk atau model suatu objek atau bilangan yang teratur yang digunakan untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Ya, sedangkan barisan bilangan adalah rangkaian suatu bilangan yang disusun berdasarkan pola tertentu. Ya, kita kembali ke materi kita. Ya, sekarang kita masuk ke barisan aritmatika dan geometri. Ya, jadi sekarang kita masuk ke barisan bilangan-bilangan. Ya, ada yang dikenal dengan barisan aritmatika dan geometri. Ya, coba perhatikan contoh di bawah ini. Ya, di sini ada contoh barisan aritmatika dan barisan geometri. Ya, untuk contoh barisan aritmatika, ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian barisan kedua ada 1, 4, 7, 11, 14. Ya, di bawahnya ada barisan 2, 4, 6, 8, 10. Ya, kemudian di sebelahnya ada yang dikenal dengan barisan geometri. Yang mana itu contohnya? Ya, di sini bisa kalian lihat ada 1, 2, 4, 8, 18. Selanjutnya contoh barisan geometri yang kedua ada 1, 3, 9, 27, 81. Ya, kemudian ada contoh lagi 2, 6, 18, 54, 162. Ya, dari contoh-contoh tadi kita bisa melihat ya bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang selisih ya. Jadi barisan yang selisih ya, barisan yang selisih antar suku. Yang mana itu suku yang sudah kita pelajari? Ya, suku ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya itu namanya suku. Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang selisih antar suku ya, yang berdekatan itu konstan ya, atau biasa disebut dengan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya ya, dengan menambahkan atau mengurangi dengan suatu bilangan. Ya, kita coba perhatikan untuk contoh barisan aritmatika yang pertama. Di sini ada 1 ya. Suku yang pertama ada 1, kemudian suku yang kedua adalah 2 ya. Suku yang kedua diperoleh dari suku pertama ditambah dengan 1 ya. Kemudian suku yang ketiga adalah 3 ya. Suku ketiga ini diperoleh dari suku sebelumnya, yaitu suku kedua ditambah dengan ya 1. Jadi 2 tambah 1 3. Begitu pula dengan suku keempat dan suku kelima. Ini diperoleh dari yang menjumlahkan suku sebelumnya ditambah dengan 1. Sama dengan suku kelima yang sukunya adalah bilangan 5 yang diperoleh dari suku keempat yang nilainya 4 ya, ditambah 1 ya, menghasilkan 5. Kemudian coba perhatikan untuk contoh yang kedua. Nah, di sini suku pertamanya nilainya 1. Suku yang kedua nilainya 4 ya. Suku yang ketiga nilainya 7. Kemudian suku yang keempat 11. Suku yang kelima adalah 14. Ya.
bagaimana cara memperoleh suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku berikutnya? Ya, itu dengan cara menambahkan suku sebelumnya. Kalau hal di sini adalah suku pertama, ya, ditambahkan dengan suatu bilangan yang tetap. Ya, contohnya untuk mendapatkan 4, ya, 1 ini atau suku pertama harus dijumlahkan dengan dengan 3. Sama halnya dengan suku yang ketiga diperoleh dari menjumlahkan suku kedua yaitu 4 ditambah 3 hasilnya 7. Ya, sama juga dengan 11 diperoleh dari 7 ditambah 3. Ya, kemudian 14 ya diperoleh juga dengan 11 ditambah 3. Ya, begitu. Kemudian kita masuk ke contoh untuk barisan geometri. Ya, pengertian untuk barisan bilangan geometri ya adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikan atau membagi. Jadi suku sebelumnya dikali ya atau dibagi dengan bilangan tetap. Ya, jadi ingat kalau dia barisan aritmatika ya, suku sebelumnya ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan yang tetap. Ya, kemudian untuk barisan geometri ya, suku sebelumnya ya suku tersebut ya diperoleh dari ya mengalikan atau membagi ya suku sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Jadi perbedaannya adalah penjumlahan atau pengurangan dan perkalian dan pembagian. Ya, kita lanjut. Di sini ada contoh. Ya, coba perhatikan barisan bilangan berikut. Ya, di sini ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Ya, coba perhatikan. Selisih suku kedua dengan suku pertama ya. Jadi kalau dikatakan selisih berarti dikurangkan. Suku kedua yaitu 4 dengan suku pertama, 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian selisih suku ketiga dan suku kedua ya, jadi ini suku ketiga dan suku kedua ya itu diperoleh 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3. Ya, selanjutnya selisih untuk suku keempat dan suku ketiga adalah 10 dikurang 7 sama dengan 3. Ya, begitu pula kalau kita ingin mencari selisih untuk suku kelima dengan suku keempat. Yang mana suku kelima? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 13 ya. Berarti 13 ya dikurang dengan 10. Berapa hasilnya? Ya, juga 3. Kemudian selisih untuk suku ke-6 ya dengan suku kelima berarti 16 ya dikurang 13 karena dia selisih hasilnya juga 3. Ya, sama-sama 3 ya. Begitu pula jika ada suku ke-7, suku ke-8 ya dan seterusnya itu mempunyai selisih yang sama yaitu sama-sama 3. Nah, di sini kita bisa lihat ya di sini sama-sama 3. Ya, jika barisan bilangan tadi, yakni 1, 4, 7, 10, 13, 16, ya, kita cari polanya, ya, dengan membentuk sebuah tabel, ya, contohnya seperti ini suku 1 sampai suku 6, ya, nilainya itu tadi 1, 4, 7, 10, sampai 16. Ya, di sini kita bisa lihat untuk operasinya, karena di sini 1 ya, jadi dia tidak punya operasi apapun, ya tetap ya kalau suku pertama, ya dia tetap 1. Kemudian di sini untuk suku yang kedua nilainya 4, ya ini diperoleh dari operasi 1 tambah 3. Ya, kemudian sama halnya dengan suku yang ketiga yang nilainya 7, ya. Ini diperoleh dari 1 ditambah 6. Ya, kemudian untuk suku keempat diperoleh dari ya
1 ditambah 9. Ya, bagaimana kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ya, coba kita lihat bagaimana penguraiannya. Di sini ada 1 ya ditambah 3 kali 0 sama dengan ya 1 ditambah 3 kali ya, karena di sini selisihnya 3 jadi semua pakai 3 di sini. Ya, 3 dikali 1 dikurang 1 ya. Kemudian untuk yang nomor 2, suku yang kedua ya, ini karena dia berawal dari 0 ya, kemudian kita lanjutkan dari 1 ya. 1 ditambah 3 kali 2 kurang 1 ya. Kemudian untuk suku yang ketiga 3 kali 2, jadi ini tetap ya, ini tetap. Makanya di sini kenapa 1, karena 3 kali 0 hasilnya ya 0 ya, 0 ya. 0 ditambah 1 hasilnya tetap 1. Kemudian di sini 3 kali 1 3 ditambah 1 ya, makanya di sini 1 tambah 3. Kemudian di sini ada 1 tambah 6, hasilnya dari 1 tambah ya 3 kali 2 itu 6. Di sini hasilnya 6. Kemudian di sini 1 ditambah 3 kali 3 ya, makanya 3 kali 3 di sini ada 9. Ya, begitu sampai 1 tambah 15. Ya, 1 tambah 15. Ya, berarti di sini 3 kali 5 diurutkan. Ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, dari penguraian tabel ini ya, di sini bisa kita lihat bahwa nilai suatu suku dari barisan bilangan dapat diperoleh dengan menjumlahkan ya, coba digaris bawahi, dengan menjumlahkan suku sebelumnya ya dengan angka 3 ya. Jadi seperti ini, menjumlahkan suku sebelumnya dengan angka 3 atau menjumlahkan 1 dengan 3 kali ya hasil kurang urutan suku tersebut dengan 1. Ya, ini bisa kita lihat dari sini. Ya. 1 ditambah ya, karena suku awalnya 1 makanya di sini semua 1. 1 ini berasal dari suku pertama. Ya. 1 ini berasal dari suku pertama. Ya, kemudian ini 3 ya diperoleh dari tadi selisih. Ya, selisihnya 3. Ya, masing-masing selisihnya 3. Makanya di sini semua 3. Nah, kemudian di sini ada 1 kurang 1, yaitu adalah suku tersebut ya, karena ini suku pertama makanya di sini 1 dikurang dengan 1 ya. Kalau dia suku kedua berarti kita tulis 2 dikurang 1 ya. Kalau dia suku ketiga berarti tulis 3 dikurang 1. Kalau dia suku keempat tulis 4 kurang 1. Ya, sama halnya dengan ini. Kalau dia suku ke-6 maka tulis 6 kurang 1. Ya, coba kita perhatikan. Kalau misalkan akan dicari suku ke-21 ya, berarti kita tulis suku ke-21, jadi tidak usah lagi kita mencari suku ke-6, suku ke-7, ke-8, ke-11, ke-15, langsung kita mencari suku ke-21. Ya, caranya itu dengan menguraikan seperti tabel di atas ini. Itu kita pertama ya tulis suku awalnya, suku satunya berapa? 1, ya makanya ditulis 1. Ya, kemudian dijumlah tambah ya. Di sini 3 berasal dari selisih setiap suku ya. Berasal dari selisih setiap suku. 1 ke 4 selisihnya 3, 4 ke 7 selisihnya 3, dan semuanya selisihnya 3 ya, makanya di sini kita tulis 3. Ya, sama dengan ini. Semua 3. Ya, kemudian karena kita mencari suku ke-21 makanya di sini ditulis 21. Ya, dikurang 1. Ya, coba kita selesaikan dengan cara matematika. 1 ya, yang dikerja yang pasti yang ada di dalam kurung dulu.
yaitu 21 kurang 1. 21 kurang 1 ya adalah 20 ya, kemudian dikali dengan 3, maka 3 kali 20 ya, karena ini masih dalam kurung jadi kita mengerjakannya lebih dahulu ya. 3 kali 20 hasilnya 60 ya, baru ditambah 1 maka hasilnya 61 ya, sehingga kita bisa memperoleh nilai suku ke-21 ya, nilainya 61 ya. Jadi misalkan kalau Ustazah tulis di sini suku ke-21 ya, nilainya berapa tadi? Ya 61 ya, seperti itu. Coba kalau kita mencari untuk suku ke-30 ya, coba bagaimana caranya mencari suku ke-30 ya, berapa ini di sini berapa kira-kira ya. Kita coba uraikan juga ya dengan cara seperti ini, yaitu kita tulis suku yang pertama 1, kemudian tambah ya, kita ikuti ini dia rumusnya tambah, kemudian kita tulis dalam buka kurung 3 ya, karena selisihnya 3 ya, kemudian kali ya, ini semua pakai kali ya, tanda operasi kali. Selanjutnya kita buka kurung lagi ya, suku ke-30 berarti di sini ada 30 ya, 30 kurang 1 ya, karena ada 2 buka kurung berarti kita tutup juga dengan 2 kali ya, seperti itu. Coba kita selesaikan 3 ya, yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 30 kurang 1 ya. Ayo coba ya, kita tulis lagi sama dengan ya, karena belum dioperasikan maka kita tulis kembali ini 1 tambah ya dalam kurung 3 kali ya, 30 kurang 1 29 ya. Nah, coba diselesaikan ya, kita masih mengerjakannya yang dalam kurung ya, berarti 1 ditambah 3 kali 29 berapa ya, coba kita kali sama-sama dengan cara bersusun. 29 dikali 3 nah, seperti ini ya. 9 kali 3 27 ya, simpan, tulis 7, kita simpan 2 kali 3 ya 6 ditambah 2, 6 tambah 2 ya 8, berarti 29 dikali 3 ya, hasilnya 87 iya. 81 ditambah 87 hasilnya ya 88 ya, berarti nilai untuk suku ke-30 adalah ada 88 ya, kita tuliskan 88 ya, seperti itu.